Halo, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang dasar desain grafis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Thomas Adi Wicaksono. Kalian bisa memanggil saya Thomas. Ya, saya berasal dari Semarang. Prodi saya Pendidikan Bahasa Jepang dan ya, pada materi ini saya melenceng jauh dari apa yang saya pelajari. Tentunya desain grafis. Namun desain grafis itu juga sudah melekat dalam diri saya sejak saya sekolah di SMK ya. Ya, maka dari itu saya akan menjelaskan tentang apa sih, bagaimana dan caranya membuat desain itu menjadi lebih baik. Baik, untuk awalnya saya akan memulai dengan dasar-dasarnya dulu ya. Dasar-dasar dari desain grafis itu apa, pengertiannya dan lain sebagainya. Oke, kita mulai. Desain grafis apa sih biasanya yang kalian kalian pikirkan tentang desain grafis? Kita pecah-pecah dulu ya. Desain itu artinya rangkaian sesuatu yang belum jadi atau yang masih direncanakan, itu akan menjadi namanya desain. Dan apapun itu, rangkaian rumah itu akan menjadi desain rumah dan lain-lain. Lalu apa itu grafis? Grafis di sini yang saya maksudkan adalah sekumpulan dari beberapa elemen dalam artian di dalam desain, yang di sana terdapat ada huruf, ada bentuk, ada garis, ada titik, dan itu menjadi satu kesatuan dan disebutnya grafis. Oh ya, termasuk tipografi itu juga termasuk dari grafis. Lalu apa sih desain grafis itu? Jadi desain grafis itu adalah suatu rangkaian yang kita buat dalam suatu waktu, dan itu terdiri dari beberapa elemen yang saya sebutkan tadi. Di sana ada tipografi, ada bentuk, ada garis, ada warna, ada titik dan lain sebagainya. Itu yang namanya desain grafis. Selanjutnya kita masuk ke apa sih vektor dan bitmap itu. Pasti dari kalian pernah mendengar apa itu vektor, apa itu bitmap. Baik, di dalam perkembangannya di dunia digital memang menunjukkan semakin tingginya kesadaran bahwa image atau citra terhadap sesuatu objek itu berbeda ya. Memang perkembangan ini tidak lepas dari kencangnya dari suatu alat yang dibuat oleh sang pencipta, ya manusia itu sendiri. Dan alat itu bervariasi. Nah, ini seorang desainer akan mampu memperkirakan sebuah objek dasar yang nantinya akan dipoles untuk menghasilkan karakter tertentu dengan kombinasi tertentu pula. Yang saya maksudkan adalah tadi rangkaian-rangkaian dari elemen-elemen itu tadi bisa dikumpulkan menjadi satu kesatuan dan bisa menjadi suatu produk yang bisa kita pakai secara digital. Dan nantinya itu pun bisa diolah secara offline. Maksud saya outputnya bisa kalian bisa kalian teruskan secara offline, dan
uh, hasil akhirnya itu bisa di print ya, di print cara-caranya. Oke, kita masuk ke materi vektor. Vektor itu apa sih? Secara garis besar, vektor itu adalah hasil dari kalian membuat 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 suatu produk dari, misalkan kalau saya ada CorelDRAW, ada Photoshop. Photoshop bukan masuk sih. Adobe Illustrator, ya seperti itu. Jadi vektor itu uh, ukurannya kecil, tetapi bila kalian buat JPEG-nya, semakin kalian besarkan, itu tidak akan pecah. Atau begini, belum kalian bikin JPEG-nya, tetapi dalam Corel Draw-nya kalian masih bisa ngezoom sampai 1000% masih bisa masuk sih, tidak akan pecah. Nah, biasanya contoh file vektor di sini yang saya tadi sebutkan adalah CDR. CDR itu CorelDRAW, AI itu Adobe Illustrator, ada juga WMF, ada SWF. Dan biasanya juga sering-sering dipakai untuk membuat logo, animasi, dan ilustrasi, kartun, dan lain-lain. Lalu bitmap itu apa? Bitmap itu adalah gambar yang biasanya kita download atau biasanya kita apa ya, untuk bahan animasi, untuk bahan mengedit pada Photoshop, membuat ilustrasi yang bisa kita satu-satukan begitu ya. Bitmap itu juga suatu gambar yang bisa kalian artikan dalam satu satuan tertentu dan terdiri dari banyak pixel. Semakin rapat pixel, maka semakin ukuran dari file itu akan semakin besar. Dan bila kalian perbesar sampai 100% pun, bitmap akan menjadi pecah. Berbeda dengan vektor tadi, walaupun kalian zoom sampai 1000% sekalipun, karena itu sifatnya dia sifatnya dia bukan pixel seperti bitmap, makanya dia tidak akan pecah. Nah, di sini biasanya bitmap ini mempunyai ekstensi BMP, JPEG atau biasanya kita download, lalu GIF. Itu biasanya yang kalian pernah download stiker-stiker yang bergerak, itu termasuk dari bitmap. Untuk bagaimana jenis-jenis apa saja yang termasuk dari bitmap, lain kali bisa kita lanjutkan. Oke, selanjutnya pada file bitmap dikenal ada dua istilah penting. Apa itu? Yang pertama, resolusi. Resolusi di sini yang berarti mempengaruhi ketajaman dari sebuah file ya, sebuah foto. Semakin yang saya bilang tadi, semakin banyak pixelnya, semakin tajam dan semakin besar. Dan biasanya hal ini dinyatakan dalam satuan dpi atau dot per inci. Yang kedua ada intensitas atau kedalaman warna.
Nah, ini yang biasanya menentukan kualitas dari suatu gambar secara keseluruhan. Warnanya tajam atau tidak, bagaimana bentuk gambar itu beraturan atau tidak. Dan ada beberapa jenis-jenis warna. Di sini ada 256 warna. Selanjutnya ada saturasi tinggi, ya di sini ada high color, ada true color, ada gradasi abu-abu, grayscale ya. Ini kalau kalian kalian cetak secara print out nanti akan berwarna abu-abu biasanya. Dan ya hitam putih itu juga termasuk dari high grayscale ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke konsep warna. Konsep warna itu apa? Konsep warna, setiap orang pasti punya warna-warna sendiri yang mereka sukai kan ya. Di desain grafis pun punyai warna-warna pokok yang harus dimengerti seorang desainer. Oke, kita mulai. Yang pertama ada RGB. RGB itu apa? RGB itu singkatan kepanjangan dari red, green, dan blue. RGB itu termasuk dari warna pokok dari desain grafis, yang mana kita mendesain membutuhkan warna cahaya pada monitor. Pada monitor di sini kan dia hanya bisa menampilkan warna merah, warna hijau, dan warna biru yang nantinya dijadikan satu bisa menunjukkan gambar atau komposisi warna yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, komposisinya biasanya perpaduan ada untuk yang red sendiri di sini ada 115, yang green ada 120, ada 221, yang B ada 240. Nah, di red, green, blue di sini jangan saran saya jangan sampai terkecoh dengan warna red, green, blue. Misalkan kalian masih membuat suatu produk dari misalkan kalian mau membuat poster atau apa misalkan di program Corel Draw kalian masih membuat warnanya cerah begini, jangan terkecoh, karena di red, green, blue ini mereka hanya menampilkan warna dari monitor itu sendiri. Ketika nanti Anda print out, nantinya warna itu akan lebih gelap, tidak secerah apa yang kalian lihat di monitor. Seperti itu. Jadi tolong bisa diperhatikan warnanya, atau bisa kalian rubah dengan warna satunya. Yang warna satunya itu apa? Di sini ada CMYK. CMYK di sini kepanjangannya ada cyan, magenta, yellow, dan black. Black di sini sama seperti RGB, cuma dia warna pokok dari warna cetak, warna print out. Kalian mau ngeprint warna oranye, warna hijau, warna apapun itu akan berawal dari CMYK. Dan K di sini juga termasuk dari kunci dari warna itu sendiri.
Kan sudah ada cyan, magenta, dan yellow. Kunci yang dimaksud ini apa? Cyan, magenta, yellow ini kan adalah warna-warna cahaya, dan warna hitam itu nantinya akan mengunci warna-warna cahaya dan mengontraskan dari warna-warna ketiga warna itu tersebut. Makanya dalam standarisasi koordinat range-nya antara 10, 0 sampai 100 itu sangat ditentukan oleh si hitam ini. Nah, begitu kawan-kawan, apa yang saya sampaikan tadi, mungkin dari kawan-kawan masih bisa bertanya, bisa memberikan saran atau memberikan kritik, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.